Muni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita lanjutkan Dhamma kelas kita. Sudah memasuki bagian kedua daripada buku The Way to Buddhahood, ya, jalan menuju kebudahan. Bagian kedua ini adalah tentang bagaimana mendengarkan Dharma. Kita sebagai manusia mau belajar, mau tahu sebenarnya Buddha pada masa itu sedang ngajarin apa. Maka dikatakan setelah kita menjadi umat Buddha dengan tisarana, yang dilakukan pertama kali adalah kita harus banyak belajar, To Wen Cheng Fa, banyak mendengarkan ajaran Dharma yang sesungguhnya. Baru kita bisa memasuki ajaran atau jalan Dharma. Untuk itu kita bagaimana melatih diri, bagaimana kita bisa mendengar Dharma, bagaimana mematching Dharma dalam kehidupan kita, bagaimana membuat diri kita selaras di dalam menggunakan ajaran Buddha di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti apa-apa, dan kalau tidak, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan. Karena Buddha hadir di dunia adalah sudah mengajarkan bagaimana kita menghadapi hidup ini. Nah, maka daripada itu langkah pertama di dalam agama sutra dikatakan bahwa Isyang Towen, kita harus banyak mendengar, menggunakan telinga kita untuk banyak mendengar. Zaman dulu kenapa nggak banyak membaca? Karena kebanyakan semua khotbah Buddha langsung dikhotbahkan oleh Buddha live. Jadi kebanyakan fungsi indera yang bekerja adalah indera telinga. Kalau sekarang kita banyak membaca, dengan membaca buku misalnya, ya, dengan buku kita baca, maka kita kan lebih bisa melihat. Tapi kalau melihat doang, tidak diucapkan, tidak disepel gitu, atau tidak dibaca, telinga kita juga tidak mendengar. Jadi banyak mendengar adalah cara belajar zaman dulu, langsung guru berbicara, telinga mendengar. Kalau zaman sekarang, mata melihat, mulut membaca, telinga mendengar. Ada 3 indera. Nah, apalagi kalau badan jasmani ini juga mengikuti dengan menulis. Sehingga buat anak-anak sekarang maupun orang-orang zaman sekarang, kalau kita mau agak pinter gitu bahasanya, bagaimana cara belajar? Yang pertama adalah Anda baca buku, mata melihat, mulut mengulang apa yang dibaca oleh mulut pakai suara, lalu telinga mendengar. Jadi ketika mata melihat, mulut bicara, telinga mendengar, tangan menulis kembali apa yang dibaca, apa yang didengar. Nah, sehingga indera kita bekerja dengan baik. Nah, lalu kemudian dikatakan kalau kita mau banyak mendengar, baru kita bisa memiliki kekuatan di dalam menjalani jalan yang benar ini. Nah, dengan cara belajar Wenfa atau mendengarkan Dharma, atau bagaimana kita mau menjadi orang yang lebih bijaksana atau lebih pintar, diajarkan bahwa mulailah membuka telinga kita. Telinga ini kebanyakan orang maunya mendengar yang baik-baik, mau mendengar yang indah-indah, musik yang enak gitu. Nah, tapi tidak mau mendengar ajaran. Maka telinga kita ini harus dibuka dulu. Setelah membuka telinga jasmani, bukalah telinga hati. Dengan membuka telinga hati, maka kita baru bisa mendengarkan pakai hati. Karena yang disebut dengan pikiran adalah suara hati. Jadi mendengar pakai hati adalah mendengar suara-suara yang kita bicara, yang kita lihat, kita dengar, dan kemudian kita ulang kembali dalam hati. Mengetahui bahwa Ananda meminta kepada Buddha untuk mengulang setiap kali beliau tidak hadir. Maksudnya Ananda lagi ada tugas, Buddha lagi khotbah, Ananda memohon kepada Buddha, tolong Buddha, tolong Tathagata untuk diulang
tolong sampaikan kembali apa yang tadi dibabarkan ketika saya tidak ada. Hingga Ananda selama 20 tahun menemani Buddha tidak pernah ketinggalan satupun khotbah Buddha. Dan kita tahu dari semua siswa Buddha yang paling kuat daya ingatnya atau daya hafalnya itu Ananda. Sehingga ketika terjadi pengumpulan khotbah Buddha dari konsili, mengumpulkan khotbah-khotbah Buddha semua yang pernah dikhotbahkan diulang. Kalau dicatat, atau dulu sih tidak ada pencatatan, khotbah diulang, didengarkan, dihafal, lalu kemudian diulang kembali melalui pelafalan atau penghafalan. Nah, tapi itu khotbah Buddha pertama kali dikumpulkan. Karena yang lain pengetahuannya sudah mencapai tingkat arahat, maka tidak mungkin salah. Tapi Ananda pada saat itu belum mencapai tingkat arahat, tetapi daya hafalnya luar biasa. Ya. Selama 20 tahun menjadi murid Buddha, Ananda selalu memohon untuk diputar kembali Dharma. Masalahnya yang muncul adalah sebelum Ananda menjadi daya Buddha yang terakhir, masih ada 25 tahun dari Buddha mengajar, Ananda tidak menemani. Jadi yang dayaka pendamping sebelum-sebelumnya itu tidak diulang kembali khotbah Buddha, ya. Nah, tapi Buddha pernah berkhotbah. Lalu dicatat di mana? Para dewa, khotbah-khotbah kepada para dewa, pada nega, itu mereka semua mencatat. Sehingga khotbah Buddha semua ada lengkap gitu. Dikatakan kalau kita melakukan banyak mendengar Dharma, ini adalah bagaimana cara belajar Buddha Dhamma dengan baik. Tidak boleh tidak, kita harus mendengarkan dengan baik. Bagaimana cara mendengarkannya? Maka dikatakan di sini ada pepatah. Kalau Anda mau mendengarkan dengan baik, khotbah Buddha ini yang sangat luas sekali, dharmanya juga dalam. Dan kalau kita mau belajar, maka kita baru tahu, oh ternyata ada cara untuk keluar daripada lingkaran samsara ini. Ada cara keluar daripada duka. Terus kemudian kita tahu bagaimana dengan melatih diri. Oh ternyata ada Buddha lain di selain bumi ini. Oh ternyata ada Cila Sece atau Sukawati yang berisi orang-orang yang mau melatih diri. Nah di Sukawati juga belajar bagaimana mau mendengar. Makanya selalu diulang dari khotbah Buddha, Rusu Wowen, demikianlah yang ku dengar. Jadi Ananda mengulang kembali semua khotbah Buddha dengan Ru Shi Wowen, demikianlah yang ku dengar. Nah begitu ya. Dengan betul-betul mengetahui semua ajaran Dharma, maka kita baru bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Dan ketika kita mengetahui apa yang salah, maka kita ada niat untuk memotong. Kita ada niat untuk menghentikan, kita ada niat untuk stop semua bentuk-bentuk kejahatan. Nah, karena kita telah mendengar bahwa dengan memotong kejahatan, dengan memotong kilesa, maka akan tercapai nibbana. Maka tidak main-main setelah kita mendengarkan Dharma dan kita belajar menghafal daripada ajaran lalu mempraktekannya, ternyata ini bisa membawa kita pada pencapaian tertinggi nibbana. Jadi dengan demikian banyak orang-orang suci, orang-orang yang mau melatih diri juga muncul dari mendengar. Ya. Karena ketika kita memiliki jasa kebajikan dari banyak mendengar ajaran yang baik, dengan banyak mendengar cara yang baik, banyak mendengar bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita, maka ajaran Buddha Dharma ini semuanya memiliki jasa kebajikan yang luar biasa. Dari mendengarkan Dharma bisa dikatakan wenfa atau mendengarkan Dharma ya. Nah, siapa yang mengatakan bahwa ada 3 macam mendengar, yaitu Nagarjuna. Nagarjuna atau Lungsu Pusa mengatakan ada 3 jenis cara mendengar. Yang pertama, dari Buddha langsung mendengarkan Dharma.
Nah itu di zaman Buddha. Buddha masih hidup, kita belajar langsung dari Buddha, live dari Buddha, mendengarkan Dhamma. Yang kedua adalah ketika kita mendengarkan Dharma dari murid-murid Buddha. Jadi pada zaman Buddha, Buddhanya ada, Buddha langsung ajarin Dharma, langsung ajar Dharma. Tapi kalau Buddhanya tidak ada, karena kan waktu terbentuknya 60 sangga pertama ya, 60 orang biku, para Buddha mengatakan, para biku, pergilah kalian ke segala penjuru dan jangan diantara kalian yang jalan berdua-duaan. Nah, itu kan jauh dari Buddha. Nah, masing-masing umat-umat belajar dari mana? Belajar dari murid Buddha. Terus setelah Buddha parinibbana, setelah Buddha telah wafat atau parinibbana, mencapai penerangan sempurna tertinggi dengan meninggalkan jasmaninya, kita belajar dari mana? Masih belajar dari murid-murid Buddha. Nah, belajar dari murid-murid Buddha. Lalu yang ketiga adalah setelah Buddha parinibbana, para arahat parinibbana, kita belajar dari mana? Ananda pernah bertanya ketika sang Buddha mau meninggal, Buddha, kalau Anda meninggal nanti parinibbana, siapa yang akan menjadi guru kami? Maka sang Buddha katakan, Dhamma dan Vinaya adalah sebagai guru kalian. Nah, berarti Dhamma ini adanya di mana? Oh, ternyata ada di sutra-sutra. Nah, setelah Buddha parinibbana, lalu kemudian sutra dikumpulkan, dibentuk jadi buku, dibentuk jadi Tripitaka yang banyaknya 1 lemari itu. Jadi kitab suci agama Buddha banyaknya 1 lemari. Tripitaka namanya. Itu penuh 1 set. Setelah dicatat, banyak kan? Banyak. Nah, daripada itu Buddha sudah tidak ada, siswa-siswa tidak ada, jadi kita belajar dari mana? Dari sutra. Nah, maka kita membutuhkan guru yang mengajar sutra. Siapa guru yang mengajar sutra? Inilah yang disebut dengan sangha. Setelah era di mana tidak ada lagi guru-guru murid langsung daripada Buddha. Sangha ini adalah yang mengajarkan ajaran sehingga kita bisa belajar dengan baik kepada anggota sangha. Dan sangha adalah yang mengulang kembali khotbah Buddha. Sangha belajarnya dari mana? Sangha belajar dari buku kitab Tripitaka atau kitab suci Tripitaka. Nah, maka daripada itu kita bisa mengatakan setelah Buddha tidak ada, kita belajar dengan muridnya. Setelah muridnya mungkin yang murid langsungnya tidak ada, kita belajar dari sutra. Kemudian ketika kita belajar lagi bahwa segala sesuatu kebenaran itu tidak akan ketukar. Tidak ada kebenaran yang ketukar. Karena Buddha ini bukan memberikan doktrin atau memberikan dogma ajarannya sendiri, tetapi Buddha hanya menemukan ajaran yang sudah ada di semesta ini. Ajaran guru-guru dan ajaran peninggalan para Buddha yang lampau, yang memang merupakan hukum daripada semesta ini, diajarkan kembali kepada kita. Karena Buddha adalah pengenal segenap alam, pembimbing manusia tiada taranya, dan penembus kesempurnaan tertinggi, bahwa beliau bisa menembus hakikat hukum kesunyataan. Dan bagaimana sikap kita mendengarkan? Nah, ketika kita mendengarkan, kita harus mendapatkan ajaran yang sesungguhnya dari pengajar yang benar-benar mau mengajar. Lalu kemudian benar-benarlah mendengarkan suara Dharma dengan konsentrasi. Ini adalah cara belajar atau cara mendengar. Lalu kemudian setelah Sang Buddha parinibbana, kita hanya belajar dari siswa-siswanya. Lalu kemudian walaupun ada 10 penjuru para Buddha, misalnya contoh di Tungfang atau di timur ada Baisaja Guru Buddha, di barat ada Amitabha Buddha, sekarang masih membabarkan Dhamma. Ya, Tungfang Yao Shi Sifang Amitabha Senjai Sofa, sekarang saat lagi membabarkan Dharma. Tetapi kita bisa mengetahui bahwa kita nggak mendengarkan langsung karena kita belum meninggal atau kita belum ke tanah suci Sukawati. Tetapi ajaran para Buddha ini semua sama. Cara melatih diri kita adalah dengan mempraktikkan apa yang Buddha Sakyamuni ajarkan tentang Amitabha, apa yang Buddha Sakyamuni babarkan tentang Baisaja Guru Buddha. Ada sutranya, kita belajar dari sutranya.
dan kemudian benar-benar melatih diri bahwa kita betul-betul mengangkat dan menjunjung tinggi sutra sebagai ucapan langsung dari Buddha. Maka ketika kita membaca sutra harus betul-betul dengan konsentrasi dan fokus, dan saat kita membaca sutra harus dengan suara yang lantang seperti Buddha sedang membabarkan dharma. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian ketika kita lihat lagi bahwa ada 4 jenis kebajikan dari mendengarkan dharma. Yang pertama adalah kita lihat asal sumbernya dari mana. Dharma ini yang kita dengarkan berasal dari mana? Oh, ternyata berasal dari langsung sama Sang Buddha yang mengajar. Saat mendengar dharma yang benar, bagaimana sikap kita? Ketika sikap kita baik, maka kita akan memiliki kebajikan, kungte, jasa kebaikan, ya. Lalu kemudian kita bisa mengetahui ajaran dengan baik dan kita bisa mengenal semua ajaran dengan benar. Ini adalah jasa kebajikan. Apa yang dikatakan segala dharma? Segala dharma adalah sanfa, ova. Segala dharma, segala fenomena tentang dharma di dunia ini ada 2, yang baik dan yang buruk. Jadi dharma bukan hanya berbicara tentang kebajikan, tapi dharma juga berbicara tentang keburukan. Dharma menguraikan semua kejahatan, jenis-jenis kejahatan. Dharma juga menguraikan bagaimana jenis-jenis kebaikan untuk melawan kejahatan. Jadi dharma secara utuh tentu ada baik dan ada yang tidak baik. Dharma yang tidak baik ini adalah menjelaskan secara detail bagaimana tingkah laku kita yang tidak baik, perbuatan yang melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani yang tidak baik. Lalu dharma yang baik adalah dharma yang mengcounter semua tindakan dari ucapan, perbuatan, dan pikiran yang tidak baik, sehingga ajaran adalah utuh. Ya, dibilang ada sanfa, ada alfa. Dengan mengetahui alfa atau dharma yang tidak baik, maka umat Buddha atau kita berusaha untuk memotong semua yang tidak baik dan mengangkat, menumbuhkan, mengkultivasi yang baik. Lalu kemudian ada dharma yang bocor, lofa atau ulofa. Dharma yang bocor dan dharma yang tidak bocor. Dharma yang bocor seperti apa? Buddha mengajarkan A, lalu muridnya mengajarkan A, tapi setelah ke bawah jadi A minus atau A plus. Nah, ini ada bocor. Kayak saya membaca sutra, nggak mungkin bisa hafal semuanya, bocor. Nggak mungkin bisa mengerti semuanya, bocor. Tapi bagi para arahat, orang suci, dan mereka yang telah mengerti kebenaran, dia tidak bocor. Maka ada lofa, ulofa, dharma yang masih bocor. Setelah kita mendengar, kita baru tahu bahwa segala sesuatu adalah bagaimana caranya mengumpulkan ajaran ini. Nah, ketika bagaimana caranya mengumpulkan ajaran ini yang begitu banyak, dimulailah dengan ada konsili-konsili, yaitu mengumpulkan ajaran Buddha secara langsung dan mendengarkan dari Ananda yang membabarkan kembali apa yang disabdakan oleh Buddha. Dharma adalah kumpulan dari segala fenomena-fenomena dan hukum yang ada di semesta ini. Ajaran kebenaran, ajaran yang baik. Setelah mendengarkan Buddha Dharma, maka kita bisa mengenal betul apa aja sih sebenarnya ajaran yang benar, apa aja sih sebenarnya ajaran yang baik, apa sih ajaran yang bisa membawamu melatih diri sehingga bisa mengalami kemajuan di dalam cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah. Jadi dharma yang diajarkan oleh Buddha adalah the way, jalan untuk menyelesaikan masalah, to solve your own problem. Nah, berarti dharma ini adalah kata kunci yang membuka dari segala macam bentuk permasalahan. Ya. Kemudian kita lihat lagi dari bagaimana sikap kita untuk belajar dharma. Kalau dalam diri kita, dalam hati kita nih, masih banyak
pikiran-pikiran yang kacau. Dalam hati kita ketika kita mau belajar masih banyak pikiran-pikiran yang jahat. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Yang pertama adalah ketika pikiran ada bentuk-bentuk yang jahat, ketika pikiran kita mendengar suara-suara hati yang buruk, lalu kemudian badan jasmani dan ucapan kita mengikuti kan biasanya. Badan jasmani ini mengikuti apa? Mengikuti daripada pikiran kita. Nah, ketika badan jasmani ini mengikuti pikiran kita, maka kita sudah melakukan hal yang jahat. Ketika ucapan kita mengikuti pikiran kita yang jahat, maka ucapan kita sudah jahat. Jadi pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah penentu, pikiran adalah pemimpin. Maka orang yang besar, orang yang baik, dan orang yang bijaksana akan mulai dengan pikiran yang baik. Setiap hari kita memulai hari kita dengan hari yang baik, dengan hari yang bagus, dengan cara apa? Berpikir yang baik. Ketika kita memiliki pikiran yang baik saat kita baru bangun tidur, dan kita memiliki tekad yang baik di pagi hari, maka ketika kita buka jendela, maka kita menghirup udara segar, yang ada adalah rasa syukur, dan kemudian niat yang baik untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian pikiran kita dikontrol untuk mencegah segala sesuatu yang jahat di pagi hari. Ketika pikiran kita sudah meliding atau memulai menjadi pemimpin untuk melakukan yang terbaik, maka badan ini akan mengikuti, ucapan ini akan mengikuti. Setidaknya pikiran ini akan mengendalikan ucapan dan badan. Terus gimana kalau kita pikirnya baik, ternyata badan kita tidak mau mengikuti, ucapan kita tidak mau mengikuti, pikiran kita jangan ngomong kasar. Tapi kemudian ketika ada lihat orang yang kita tidak suka, otomatis mulut kita langsung ngomong, ngapain sih lu pagi-pagi datang, misalnya begitu ya. Mulut ini tidak sinkron dengan apa yang dipikiran pagi hari. Pagi-pagi udah dibilang, hari ini kalau bisa banyaklah melakukan kebaikan, jangan berucap yang kasar. Pikiran di pagi hari menuntut. Tapi ternyata alam bawah sadar kita yang disebut dengan alaya winyana, gudang memori, ini begitu mata melihat orang yang tidak kita suka, atau begitu konsep yang muncul bahwa orang ini nyebelin atau orang ini bikin rese, maka ucapan kita langsung keluar. Ya, ucapan yang keluar adalah bukan didasarkan program di pagi hari, tetapi adalah program di alam bawah sadar kita yang keluar karena tidak suka, karena ada memori yang menyimpan tentang file atau data orang ini tidak saya suka. Jadi bukan salah pikiran di pagi hari, bukan salah pikiran Anda tidak bisa mengontrol ucapan dan badan jasmani ini, tetapi tekad Anda kurang kuat, ya, karena gudang kesadaran kita penuh dengan yang buruk. Gudang kesadaran kita simpanannya adalah bibit-bibit yang jahat atau memori-memori yang tidak baik. Itu dia. Yang kedua adalah cara melatih diri dengan banyak mendengar dharma. Lalu kemudian kita melihat badan jasmani ini bagaimana cara bekerjanya badan dan ucapan kita dan mulut kita. Setelah kita mendengarkan ajaran yang benar, maka kita baru tahu apa sih yang jahat, apa sih yang baik. Nah, kalau misalnya kita melakukan kejahatan, buah karmanya apa? Ini harus pikiran kita itu selalu rewind. Kalau saya ngomong yang begini, akibatnya apa? Kalau saya nyakitin orang, marahin orang, kesel sama orang, memfitnah orang, melakukan hal yang tidak baik, karmanya apa? Maka pikiran kita harus aktif. Mulut kita nggak bisa dikontrol loh kalau lagi emosi kan? Kenapa mulut kita nggak bisa dikontrol saat emosi? Karena pikiran kita tidak diaktifkan, pikiran kita lepas, sehingga emosi kan munculnya dari perasaan. Tadi alam bawah sadarnya ada rekaman yang tidak menyenangkan, perasaannya jadi tidak menyenangkan. Panca indera kita bekerja melihat seseorang, mendengar seseorang atau mendengar sesuatu, lalu kemudian pikiran kita tidak aktif, maka harus diaktifkan. Kalau saya melakukan ucapan yang tidak benar ini, memfitnah atau berdusta atau apapun, pikiran ini harus langsung kontrol bahwa buah karmanya apa. Harus memikirkan apa yang akan saya terima resikonya. Nah, ini adalah kontrol di pikiran, ya. Lalu kemudian kalau kita memikirkan segala sesuatunya ada buahnya, ada akibatnya dari perbuatan kita,
baik dengan ucapan maupun badan jasmani, maka kita bisa pelan-pelan mengendalikan pikiran kita yang jahat atau gudang memori kita yang menyimpan banyak bibit-bibit yang jahat. Pelan-pelan di screen. Seperti komputer. Kita save semua file di dalam desktop, di permukaan, semua disimpan di situ, simpan di situ. Yang sampah juga kita save, yang tidak baik juga kita save. Begitu banyak tidak dibikin dalam folder. Maka ketika kita mau mencari sangat susah. Nyarinya gimana? Nah, maka daripada itu kita harus bikin folder dan kita harus sering melihat file-file junk yang tidak penting seperti memori di handphone, banyak foto-foto yang kita sadari atau tidak, atau dapat dari WhatsApp atau dari mana, masuk semua ke dalam memori. Yang nggak penting ya dibuang-buangin. Tapi kalau kayak saya sekali masuk banyak grup kan, banyak gambar foto, mau buanginnya udah capek duluan. Udahlah biarin aja. Nah, tapi kalau kita mau membuat handphone kita menjadi cepat, ya kita harus buangin sampah-sampah, harus sering membersihkan, dan kita harus menyusun folder-folder yang kita butuhkan. Tapi berapa banyak orang yang rajin? Pikiran kita sama seperti komputer atau seperti handphone. Kalau pikiran kita ini terlalu banyak sampahnya dan kita tidak pernah menganalisa, ini sampah, ini tidak baik, oh ini harus disimpan, oh ini kenangan yang baik. Ternyata kita jadi kolektor sampah. Batin ini dibebani oleh sampah, pikiran-pikiran yang buruk. Batin ini dibebani oleh semua yang negatif. Gimana batin kita bisa lega? Bagaimana badan jasmani ini bisa menampung hal yang baik, yang hanya berpikir karena yang baik, karena isinya semua sampah. Contoh, ruangan ini bersih, pada dasarnya ruangan ini kosong, tapi ada yang buang sampah, buang sampah, buang sampah. Kalau Anda buang di tong sampah, no problem. Kalau Anda buang di sini, semua jenis sampah, ruangan yang tadinya bersih, harum, berubah jadi bau nggak? Batin kita sesek nggak? Sesek. Filenya yang tidak menyenangkan, filenya semua yang buruk, maka hati kita sumpek. Ketika hati kita sumpek, bisa berpikir jernih nggak? Kayak kita menyimpan sampah yang bau busuk, kita bisa menghirup udara dengan lapang nggak? Kita bisa lama-lama nggak dalam ruangan yang bau busuk? Nggak bisa. Batin ini sama. Batin ini ruang kosong, banyak emptiness-nya. Pikiran kita, orang bilang manusia menggunakan kapasitas otak nggak nyampe 1%. Benar. Bahkan cuma 0,00 berapa ya dok ya, menggunakan kapasitas otak. Ada dokter. Jadinya nggak nyampe 1% menggunakan otak kita. Ini empty space, sangat besar, sangat luas. Kita tidak menggunakannya dengan penuh. Tapi ruangannya kosong, betul. Tapi yang disimpan semua file-file yang buruk, yang menyebabkan kita sumpah, menyebabkan kita bete, menyebabkan kita takut, menyebabkan kita marah, menyebabkan kita benci. Apa pikiran Anda bisa dengan jelas, dengan tenang, damai, penuh cinta kasih? Ya nggak bisa. Ruangan ini bau banget, ngap. Terus Anda cuma pakai parfum, cuma semprot-semprot. Sebentar juga parfumnya, wanginya hilang. Oh saya taruh di badan, sebentar juga wanginya hilang. Hidung kita lebih mencium yang bau, yang busuk. Nah batin manusia sesek. Maka daripada itu kita harus mendefrag. Komputer harus didefrag, harus di screen, harus dilihat, dibuang, di empty, dikosongin sampahnya. Ya pikiran kita juga sama, harus disusun, harus dilihat. Oh ini baik, oh ini tidak baik. Yang baik kita simpan. Yang baik ini makan harus sering dikenang. Banyakan daripada kita manusia adalah mengenang hal-hal yang tidak baik, mengenang hal-hal yang tidak bermanfaat, ngumpulin sampah dan kemudian sampahnya diolah lagi. Bukan diolah untuk dihancurkan atau didaur ulang menuju sesuatu yang bermanfaat, tapi diolah menambah kebencian, menambah kesedihan, menambah penderitaan. Ini cara mengolah sampah negatif dalam diri kita adalah bukan menambah kebaikan, tapi menambah semakin jahat, semakin buruk, semakin tidak baik. Nah untuk itu kita harus benar-benar memotong segala jenis bibit-bibit yang tidak penting, memotong segala macam bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, memotong segala macam hal-hal yang tidak bermanfaat, dibuang keluar, karena ini tidak membuat saya menjadi maju, karena ini tidak membuat pikiran saya menjadi tenang, karena ini tidak akan mendamaikan hidup saya. Bahwa semua sampah-sampah batin ini
buang. Ketika Anda sudah melihat kebaikan yang harus disimpan, ketika kita sudah melihat kebaikan yang harus dipikirin, kan tadi berbicara tentang pikiran, maka yang paling penting adalah Chieto Shin, bagaimana membebaskan batin ini dari penderitaan. Maka ajaran Buddha memfokuskan untuk Chieto, pencerahan, bebasin, free, bebas, lepasin semua, lepasin, buang, sampai akhirnya kita mencapai Chieto Shin. Chieto Shin ini bukan berarti kita pencerahan ya, pencerahan. Kita langsung menjadi suci, belum. Baru buang sampah, baru bersih-bersih. Ketika udah bersih-bersih, space-nya jadi tambah besar, ya kan? Udah didilet-diletin, space-nya tambah besar, hati kita menjadi lebih lega, lebih besar, baru dimasukin dengan mendengar ayat yang baik, mendengar khotbah yang baik, mendengar sutra yang baik, dan bagaimana kita melakukan pelatihan diri dari apa yang sudah kita dengar. Ini sama seperti Buddha, guru kita. Buddha masih hidup karena Buddha membabarkan dharma. Sekarang Buddha sudah parinibbana, tapi ajarannya masih ada, bukunya masih ada, kitabnya masih ada. Dengan belajar kitab, kita mau mendengar, maka kita melatih diri dari apa yang kita pelajari. Karena ajaran Buddha adalah ajaran yang menuju Anda menjadi pandangan benar. Ada di sini dikatakan bagaimana cara melatih diri. Banyak zaman dulu sebelum zaman Buddha mengajarkan ajaran yang benar, yaitu puasa. Puasa itu sama sekali tidak masuk makanan. Sekarang ada yang mengajarkan ajaran sesat yang sampai ada kematian, melakukan puasa ekstrim. Ini zaman dulu juga iya, puasa ekstrim, tidak makan. Lalu kemudian puwo, tidak berbaring, tidak tidurnya tidak berbaring. Jadi tidurnya duduk atau tidurnya berdiri. Ini pertapa zaman dulu banyak melakukan ini. Katanya dengan tidak makan, tidak berbaring bisa mencapai pencerahan. Nah, terus juga ada lagi jenis-jenis meditasinya yang aneh-aneh. Jenis meditasinya aneh-aneh, kayak menggantungkan kaki di atas, kepala di bawah, di pohon ya. Jadi kakinya begini tapi posisi terbalik. Terus ada yang nahan kakinya diangkat satu, berdiri satu kaki. Ada yang tidak mandi, banyak penyiksaan diri ya. Ternyata cara ini tidak membawa ajaran yang benar, karena cara-cara seperti ini akan membawa penderitaan yang baru. Dan melatih diri dengan cara ekstrim, kuheng namanya, ini adalah pelatihan penyiksaan diri, sehingga ajaran yang didapat dan buah yang didapat, jalan yang didapat tentunya adalah jalan yang menyimpang. Boleh-boleh aja melatih kusing atau kuheng, pelatihan ekstrim ini boleh. Untuk apa? Menaklukkan ego kita dulu. Boleh Anda melakukan ekstrim, menyiksa diri, boleh, tetapi bukan berlebihan. Sampai batas tertentu Anda harus lepasin. Supaya apa? Saya belajar tahu tentang duka loh, tahu tentang menderita. Sekarang selamanya tahunya tentang happy-happy. Boleh nggak ditarik supaya saya seimbang? Boleh, tapi tidak mengikuti ajaran satu sisi yang menderita itu. Dengan demikian, Buddha mengajarkan bahwa lakukanlah ajaran atau praktek yang memang betul-betul mendapat manfaat. Apakah itu, cara itu bermanfaat buat badan jasmanimu? Apakah badan jasmanimu jadi sehat atau tambah tidak sehat? Apakah pikiranmu memperoleh manfaat dari praktek pelatihan itu? Atau pikiranmu menjadi tambah suntuk, tambah stres, tambah parah istilahnya. Pikirannya menjadi tambah kalut. Berarti kalau pikiranmu tambah kalut, badanmu tambah rusak, berarti itu cara yang salah. Ini adalah ajaran Buddha, tidak membawa manfaat. Maka dikatakan kita harus melihat bahwa duka itu emang ada, dan duka itu harus dilepasin, bukan dicari. Artinya kita cari masalah, cici cau maufan namanya. Bukan kita mencari masalah, tetapi duka itu adalah bagian dari ketidaktahuan, bagian dari kebodohan, bagian dari kekalutan, bagian daripada kesetresan.
Dengan mendengarkan ajaran yang baik, maka Buddha mengajarkan apa sih sesungguhnya yang disebut dengan jalan tengah. Jalan tengah ini adalah jalan yang tidak mengikuti jalan ekstrim menderita dan juga jalan ekstrim bahagia. Sehingga cara-cara untuk melatih diri dikatakan adalah cara-cara yang akan membawa Anda pada pencerahan sejati nibbana. Bukan cara-cara yang menyebabkan Anda menjadi penderita, makin menderita dan terjatuh ke alam penderitaan. Contoh, kita puasa sama sekali, badan jadi lemah, pikiran jadi tidak mindfulness, dan saat meninggal, apakah Anda sempat memikirkan hal-hal yang positif saat meninggal dalam kelaparan? Kalau ini bisa membawa Anda damai, tenang, dan saat meninggal Anda bahagia, maka silakan lakukan puasa berat yang membuat badan jasmani ini lemah dan pikiran Anda tenang. Nyatanya kan enggak. Kalau menyatakan ini enggak, berarti itu hanyalah kebodohan. Maka Buddha mengajarkan jangan yang ekstrim, jalan tengah aja. Yang penting adalah saat kita mau meninggal tidak dalam penderitaan. Saat kita mau meninggal mengalami kebahagiaan. Saat mau meninggal terbebas dari segala macam bentuk pikiran-pikiran buruk, terbebas dari bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Inilah yang disebut dengan kung te, melatih diri pada jalan yang benar sehingga kita memperoleh manfaat, dan manfaat ini adalah menjadi kung te. Kung te ini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan manfaat, benefit dari jasa kebajikan. Nah, jadi mendengarkan dharma yang benar penting atau tidak? Penting. Zaman Buddha banyak banget pertapa yang ekstrim. Akhirnya Buddha sendiri 6 tahun menderita, 6 tahun sengsara tinggal tulang sama kulit, tapi tidak terbebas. Kalau memang puasa ekstrim itu bisa membawamu pada pencerahan, maka Buddha udah tercerahkan, tidak harus nunggu 6 tahun. Tapi nyatanya nggak bisa. Sampai akhirnya Buddha mengambil jalan tengah ini. Lalu kita seperti robot, bukan robot ya, alat untuk menampung air. Itu bisa disebut sebagai mangkok, pata ya, pata tahu pata, mangkok, bowl, atau peise atau cangkir. Wadah untuk menampung air. Ini perumpamaan nih, pakai perumpamaan wadah untuk menampung air. Nah, kalau kita lihat air jatuh ke tanah, maka akan langsung diserap oleh tanah. Kita tidak bisa menampung. Jadi air hujan nih, contohnya adalah air hujan. Kita butuh wadah untuk menampung air hujan. Kalau airnya sudah sampai ke tanah, kita tidak bisa. Kalau airnya berlebihan ya jadi banjir, kan begitu. Nah, lalu kemudian kita akan melihat mengalami 3 macam kehilangan. Maka benarkanlah ti ting san senien. Ti ting, dengar dengan seksama, gunakan pikiran yang baik dan cara berpikir yang baik. Ini adalah yang diajarkan oleh Buddha. Tinggalkan 3 macam penderitaan. Apa aja sih? Nah, ini adalah syairnya, kita masuk ke dalam penjelasannya. Ketika Buddha mengajarkan ajaran Dharma, maka dikatakan begini: hei semua makhluk, titing, dengarkan dengan baik, seksama. Dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan seksama. San se nian zi, titing, san se nian zi. San adalah yang baik, se adalah sekau atau konsentrasi atau analisa. Gunakanlah analisa yang baik. Senien adalah cara berpikir atau pikiran saat ini. Konsentrasi. Gunakan konsentrasi pada kebajikan. Dengar. Fokus. Fokuslah pada kebaikan. Ini katakan ya. Dengan demikian mendengarkan dharma tidak salah. Jadi waktu mendengarkan dengan seksama, kita penuh konsentrasi dan pikiran yang siap mendengarkan dharma, maka dharma yang didengarkan tidak akan salah, atau dikatakan rupa. Kalau purupa adalah salah, tidak sesuai atau tidak seimbang. Maka dikatakan begini:
Kalau kita mendengarkan dengan cara yang salah, maka kita tidak akan mendapat manfaat atau jasa kebajikan. Sekarang kita lihat ada perumpamaan antara bol, perumpamaan bol. Bagaimana kita bisa kehilangan? Nah, kalau diibaratkan bol ini adalah cup atau mangkuk atau cangkir untuk menampung air. Nah, kalau dia tertutup, mangkok atau cangkirnya tertutup, bisa nggak dituang sama air? Bisa nggak menampung air? Nggak bisa. Jadi harus keadaan terbuka. Jadi ketika mau mendengarkan dharma, kita jangan menutup diri. Kayak begini menutup diri, bodo amat, gua nggak mau dengerin. Ketika kita mendengarkan dharma, harus terbuka. Nah, tapi kalau terbuka, isinya udah penuh. Saya punya banyak banget konsep di dalam pikiran saya. Ketika saya mau mendengarkan dharma, dia ngomong apa? Ini mikir apa? Sehingga akhirnya bukan mendengar dengan baik, tapi udah mulai bertentangan. Masa sih? Oh ya, saya nanya begini-begini. Bukan dengerin dengan seksama, tapi dia bilang pertanyaan muncul, banyak sekali pertanyaan. Sehingga khotbah belum selesai, dia udah banyak mau menyerang konsepnya. Saya tidak menerima konsep Anda. Kenapa? Gelas saya sudah penuh, mangkok saya sudah penuh. Maka apa yang dituang di atas gelas dan mangkok itu, ya akan luber. Kan luber. Paling masuk sedikit, sisanya keluar. Karena kita sudah menutup diri. Maka kalau kita mau mendengarkan dharma, buang semua air atau isi yang ada di dalam mangkok dan gelas itu, buang konsep-konsep yang lama, pinggirin dulu lah setidaknya, pinggirin dulu, lalu mulai belajar untuk diisi. Mau mendengar adalah mau mengisi page kita atau bowl kita, mau mendengar, mau belajar. Ini proses pengisian. Nah, kalau gelasnya tadi ditutup, Anda tidak akan bisa menerima apapun. Yang kedua, kalau gelas ini bolong, bocor, misalnya ini botol ini memang ketutup, maka aman, mau dibolak-balik juga dia aman. Nah, kalau Anda memiliki konsep yang tertutup tadi, maka tidak ada yang bisa masuk ke dalam botol ini, ya kan? Nggak ada sesuatu yang baru masuk. Kalau botol ini ditutup begini, tutupnya dibuka tapi ketutup, juga nggak bisa masuk. Nah, kalau botol ini bocor, saya tusuk-tusuk nih, tusuk-tusuk, bocor. Tutupnya dibuka, tapi bolong, bocor sedikit. Jadi dituangin apapun di dalam botol ini, ngeluar terus nggak? Ngeluar terus, akhirnya tidak bisa menampung. Nah, itu yang botol, perumpamaan botol bocor. Apa tuh yang bisa dikatakan botol bocor? Saya mendengarkan, tapi saya ngantuk. Saya mendengarkan, tapi saya fokus yang lain. Saya mendengarkan, tapi sibuk main HP. Saya mendengarkan, tapi saya mikir yang lain. Saya mendengarkan, tapi saya nggak fokus. Ini adalah botol bocor. Ntar begitu, tadi ngomong apa ya? Tadi apa yang diajarin ya? Maka cara belajar adalah mendengar, mikir, nulis. Maka Anda harus bawa buku yang bagus-bagus, tulis. Karena nggak akan diingat oleh pikiran kita. Manusia itu hanya berapa persen doang bisa mampu mengingat dari apa yang diajarkan. Tenang su kan udah rekam, ada di YouTube misalnya itu, bisa diputar ulang. Oh iya memang sekarang ada bisa putar ulang. Tetapi kalau Anda nulis, kalau saya ngomong, ini adalah punya saya, pengetahuan saya, ini yang saya dapatkan, pencerahan saya. Anda mendengar, oh iya benar ya, oh iya benar ya, tapi tidak mencatat, belum menjadi milik Anda, karena cuma indera pendengaran. Nah, kalau mata melihat, telinga mendengar, mulut kembali ngulang atau dalam hati mengulang, tangan mencatat, itu menjadi milikmu. Maka ide apapun, konsep apapun yang pernah brilian ini muncul dalam pikiran kita, icana, hanya dalam sekejap aja muncul pikiran itu, catat. Kadang-kadang kita suka pencerahan loh, kadang lagi di WC, kadang lagi apa, ada ide-ide cemerlang, benar nggak? Muncul kalau orang bilang lagi ngerokok, tiba-tiba muncul ide. Tapi kalau nggak dicatat, lupa, hilang. Maka pencatatan adalah penting. Nah, lalu kemudian di sini dikatakan kalau kita sudah melakukan ini,
pikiran-pikiran ini, maka kita memiliki kungte. Jadi ininya tidak bocor. Kalau memang ada bocor, ditambel. Gimana nambelnya? Melatih kesadaran, melatih fokus, melatih konsentrasi. Maka lihat, teman-teman saya tuh yang pintar-pintar, mungkin termasuk Dokter Indra kali pintar-pintar ya. Di sekolah fokus nggak? Fokus. Pulang belajar lagi nggak? Mau belajar lagi ya? Mungkin harus ngapal ya. Tapi kalau teman-teman saya udah cukup di kelas, di rumah dia nggak mau belajar, paling cuma ngulang review doang. Nggak ngafal kayak kita yang mati-matian ngapalin. Ujian nilainya bagus. Kenapa? Memori rekamannya full. Jadi kalau ngerekam itu jernih, clear, panca inderanya merekam dengan sebaik-baiknya saat dia belajar. Kecuali yang butuh analisa atau butuh mengulang atau hitung-hitungan. Nah itu dia harus fokus, harus mulai menggunakan rumus-rumus dengan baik dan segala macam, baru dia akan lancar. Saya dulu Mandarin nggak bisa, namanya orang benteng, Mandarin boro-boro. Gimana cara saya belajar? Gimana cara saya ngapal? Orang-orang ngafal hanya baca sekali, salin sekali. Kalau saya salin bisa berpuluh-puluh kali. Misal satu huruf nih ya, cara nulisnya itu berpuluh-puluh kali sampai membayangkan jalan. Zaman dulu ada ujian yang paling susah itu apa? Ujian puisi dinasti Tang. Puisi suruh ngapal. Kalau bahasa Indonesia masih mending, bahasa Mandarin. Ipai Soke ada 100 puisi. Waktu ujian kan nggak tahu keluar yang mana gitu kan. Satu puisi panjang. Waduh. Ngerti artinya aja masih mending. Kalau kita suruh ngarang puisi ini jelasin apa, bisa ngarang. Tapi ini kalau suruh salin, benar-benar salin persis puisinya, mabok. Akhirnya ngafalnya salin, ngomong salin sambil ngebayangin, sambil mikir salin, sambil nulis. Di WC pun misalnya atau di jalan lagi baris atau lagi ngapain, tangan terus gerak-gerak, tangan gerak-gerak. Selesai ujian, udah lupakan. File baru lagi. Maka ujiannya dapat nilai bagus. 90, 80, wah nggak pernah dapat jelek. 90, 100 juga pernah. Terus udah selesai, lupa. Ya karena harus ngafal yang baru dan harus berjuang keras. Ini namanya manipulasi pikiran dari panca indera kita. Dilatih terus. Tapi ya orang lain ingat, kalau saya nggak bisa, memorinya terbatas. Jadi ini sampai sini lupakan. Besok kalau tanya lagi udah lupa. Tapi ujian bagus. Gitu. Ya trik kan, kita harus menggunakan trik. Orang lain ngafal cuma semalam belajar SKS bisa. Oh yang nggak kuat, ya dia harus terus baca. Inilah yang namanya cara belajar. Terus ada salah satu juga yang dibilang gelasnya atau mangkoknya pecah. Kalau gelas dan mangkok ini pecah, bisa menampung nggak? Nggak bisa. Maka ini udah yang benar-benar moyung, tidak bermanfaat. Jadi mangkok dan gelas kita punya, bukan kita nggak punya, tapi pecah. Nah ini adalah orang yang sudah pikirannya error. Dia udah nggak mampu lagi mendengar hal yang baik. Dia udah nggak mampu lagi mendengar hal yang ajaran yang benar. Karena pikiran dia sudah tidak bisa mampu menampung yang baru. Semua yang ada di konsep dia adalah yang pernah dia tampung dulu. Dan kalau ajaran ini sesat dan ajaran ini salah, yang muncul di sini banyak bencinya, yang muncul di sini banyak bodohnya, yang muncul di sini banyak kemarahannya, yang muncul di sini banyak emosinya. Maka ajaran apapun yang Anda ajarkan kepada dia nggak bisa, nggak masuk, karena gelasnya pecah. Paham kan? Maka kenapa ada orang kok auban banget, pada orang diajarin kok nggak ngerti-ngerti, pada orang udah tahu konsepnya begini, tapi dia tetap memegang konsep dia yang lama. Dan itu tidak benar, begitu. Nah, sulit membenarkan orang yang dengan perumpamaan botol atau mangkok atau gelas yang pecah. Nah, tidak akan kepake. Oke. Terus kemudian kita juga harus mempunyai cuansin. Cuansin itu fokus. Jadi hati yang memiliki perhatian yang penuh atau perhatian yang fokus
ini akan menghasilkan sesuatu. Apalagi kalau kita fokus mendengar atau cuan sinting, ini hati kita pasti bisa memperoleh. Dan kalau hati kita benar-benar cuan sin kan atau melihat dengan fokus, maka akan memperoleh hasil. Kalau ada keraguan, kalau ada ajaran yang menyimpang atau ada kemelekatan yang salah yang kita kumpulkan selama ini, maka kita harus, kalau ada keraguan-keraguan nih, ada keraguan-keraguan atau ajaran yang menyimpang, maka kita harus mau mendengarkan yang benar. Apa sih yang diajarin yang benar? Oh, ternyata ajaran yang benar ini seperti ini. Terus Anda masih ragu-ragu, benar nggak sih nggak membunuh itu adalah kejahatan? Masa sih? Gitu, misalnya ragu-ragu membunuh kejahatan. Ya lihat, kalau Anda memiliki orang yang Anda cinta, lalu kemudian orang itu Anda bunuh, Anda kehilangan nggak? Ya iya. Tapi kita nggak mungkin membunuh orang yang kita cinta. Oke, dibalik, kalau Anda punya orang yang dicinta dan orang itu mati terbunuh, Anda kehilangan, Anda sedih, Anda marah nggak? Marah. Dendam. Nah itu dia. Terus apa harus dibuktikan? Saya nggak percaya kalau membunuh adalah kejahatan bisa membuat orang menderita. Apa harus dibuktikan dulu? Nanti saya bunuh Anda dulu, baru Anda akan menderita. Ya enggak. Nah artinya kalau keraguan-raguan ini ada, Anda harus lihat ada sebab, ada akibat. Benar enggak akibatnya ini akan mau begini? Ya nggak perlu harus dibuktikan sampai orangnya meninggal. Ya, tidak membunuh adalah kebaikan. Oh, coba saya bunuh orang dulu ya, benar kejahatan apa enggak? Enggak. Anda cukup percaya bahwa tidak membunuh adalah kebaikan. Kenapa? Karena kalau Anda kehilangan orang yang dicinta, tentu akan menderita. Ini pakai logika aja. Kalau saya mencuri barang milik orang lain, maka orang itu akan menderita dan saya bahagia. Kalau saya cuma fokus, kalau Anda mau bahagia, kalau Anda mau kaya, curilah barang milik orang lain. Kan benar toh? Dengan mencuri uang milik orang lain, saya jadi kaya. Dengan mengambil korupsi yang bukan milik kita, kita jadi kaya. Kalau Anda ingin membahagiakan diri Anda hanya karena kekayaan, berarti titik sampai di situ. Pencurian bukan kejahatan. Benar kan? Tapi karena logikanya orang yang dicuri sesuatu yang hasil korupsi itu merugikan orang lain. Dan Anda bayangin nggak kalau kita punya harta kemudian dicuri orang lain, atau orang yang Anda sayangi diambil orang lain, atau milik Anda yang Anda tabung, Anda simpan hilang, sakitnya kayak apa? Oh iya, saya menderita. Oh iya, saya tidak menerima. Maka dengan logika seperti itu kita setuju bahwa mencuri adalah kejahatan. Enggak perlu Anda kecurian dulu, ya kan? Ini pakai analogi gitu. Nah, maka ini adalah hal yang membuat pikiran kita terus aktif untuk melihat sebab akibat, sehingga kita kalau tidak mau kecurian ya jangan mencuri. Berarti ini dalil yang benar. Kalau kita tidak mau membunuh ya jangan bunuh. Kalau kita tidak mau ditampar ya jangan nampar. Maka Anda akan pelan-pelan memiliki pandangan yang benar dan mulai masuk hal-hal yang bermanfaat. Oke. Nah, itu tentang gelas ya, gelas. Pemahaman tentang gelas. Jadi kalau mau gelas yang bagus gimana? Gelas yang terbuka dan isinya kosong. Anda mulai belajar, mulai mendengarkan dan kemudian bermanfaat. Kalau udah penuh, tuang atau simpan ke wadah yang lebih besar. Sehingga kita tidak akan mengalami kehilangan. Pertama, kehilangan konsentrasi, kedua kehilangan sesuatu yang bermanfaat, dan ketiga kehilangan kesempatan. Ada perumpamaan lain lagi adalah tentang bibit.
Bibit. Kalau bibit ini yang bagus, Anda punya bibit unggul lah, pohon bibit tanaman. Ditanam nih di tanah, tapi di atasnya ada batu gede. Bibitnya bagus, unggul, pasti deh. Pokoknya kalau ditanam di tanah dia pasti akan jadi bagus, jadi pohon yang besar. Tapi bibitnya di atas permukaan tanahnya ditaruh batu yang gede, berhasil tumbuh nggak? Mungkin bisa keluar kali nyimpang. Nggak bisa, kalau dia harus lurus ketimpa dia tidak akan tumbuh. Yang kedua, perumpamannya adalah Anda menaruh bibit itu di tempat yang bukan tanah, di ubin yang dari semen atau ubin dari keramik. Bisa tumbuh nggak? Nggak bisa tumbuh. Nah terus kalau Anda yang ketiga, ditaruh di tanah yang subur, bisa tumbuh nggak? Bisa. Kalau tanah yang gersang nggak bisa, ya kan? Nah berarti kita sudah tahu kalau yang menyebabkan akar ini bisa tumbuh menjadi rumput yang subur, berarti tidak boleh ada halangan yang besar. Yang kedua, tidak boleh ada kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa tumbuh. Terus juga harus lihat waktu momen menanam bibitnya di mana, menyimpannya di mana. Terus kalau bibit ini bagus, udah ditaruh di tanah, ada burung makan, juga sama. Bibit jagung contoh ya, udah ditaruh di tanah, ada burung makan, ada bebek makan. Nah itu juga tidak bisa akan tumbuh. Itu perumpamaan. Jadi kalau kita mau belajar dharma yang baik, tapi halangannya banyak, yaitu kita mau mendengarkan, tapi ada game, ada film, ada fokus yang lain, bisa nggak? Nggak bisa. Terus kita mau mendengarkan dharma, tapi kita ragu-ragu. Saya nggak percaya, masa sih? Ini nggak bermanfaat. Anda sudah counter dulu, sudah nentang, maka Anda tidak akan dapat manfaat. Terus Anda nggak yakin sama gurunya, Anda nggak suka sama gurunya, maka lihat murid-murid, kalau ngelihat gurunya enak ngajarnya, cepat berhasil nggak? Berhasil. Tapi kalau muridnya nggak suka sama gurunya, padahal pelajarannya gampang, menjadi susah banget. Itu dia. Jadi momen-momen seperti ini kita harus lihat bagaimana bibit kita bisa membawa kenangan yang indah, batin kita bersih, udah bersih dari segala macam bentuk noda, dan terus kemudian tidak mudah dilupakan. Cara belajar dharma pasti akan ada hasilnya kalau kita mau membersihkan batin kita, lalu membuat satu hal yang bermanfaat, dan jangan mengabaikan apa yang kita dengar. Hao ting wen, si wei, yi nian cai te. Ya, 3 hal. Benar-benar dengerin, analisa, dan kemudian konsentrasi masukin ke dalam pikiran kita. Simpan rekaman ini dengan baik dalam memori kita. Gitu. Dengar, analisa, simpan. Dengar, analisa, simpan. Input, proses, output. Begitu yang akan terjadi, ya. Oke, udah jam berapa? Ini jam 9. Hanya ada bertanya, kadang saya ragu akan winaya kalau saya dengan tidak sengaja membunuh serangga, salahkah saya? Kalau ada kematian, tentunya pasti ada proses kematian. Tapi kalau tidak sengaja, yaitu tidak ada niat atau tidak ada tekad, maka tidak salah, ya. Itu pertanyaan tentang serangga. Tapi kalau serangganya dikejar-kejar, ditekan-tekan, disemprot, ya itu jelas salah. Oke, kita lanjutkan. Ada orang sakit ketemu dokter. Ada orang sakit ketemu dokter, lalu pengen sembuh, pengen dapat obat, tapi pengen dirawat. Ada orang sakit, pengen ketemu dokter, pengen dapat obat, pengen dirawat. Tetapi kalau tidak bertemu dokter, bisa nggak sembuh. Terus kalau tidak dapat resep, tidak dapat obat, bisa nggak sembuh.
Terus kalau penyakitnya parah tidak dirawat, bisa nggak sembuh. Ini perumpamaan bagaimana kita menggunakan dharma di dalam kehidupan kita. Jadi, fosofa rucing. Dharma seperti kondisi. Dharma seperti cermin. Kalau Anda mau belajar, Anda mau mendengar, Anda harus tahu bahwa yang saya dengar ini apa. Saya butuhnya apa? Penyakit saya apa? Dokternya siapa? Kalau penyakitnya mata, Anda pergi ke dokter tulang, bisa nggak? Ya mungkin dokternya ada pengetahuan tentang mata, tapi nggak bisa sembuh karena spesialisnya berbeda. Anda sakit, anak-anak yang sakit datang ke dokter anak, ada spesialisnya. Nah, maka udah benar. Udah dibukain resepnya sudah dibuka, tapi Anda nggak mau nebus, bisa sembuh nggak? Enggak. Tetap harus tebus resep. Resepnya udah ditebus, obatnya sudah ada, nggak mau diminum, bisa sembuh nggak? Nggak bisa sembuh. Obat udah diminum, tapi minumnya suka-suka Anda, tidak sesuai dosis, atau kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kayak saya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Bisa sembuh nggak? Bisa, tapi nggak optimal, lama banget mungkin, atau jadi masalah baru. Nah, obat udah dimakan, dosis sudah sesuai, tapi Anda marah-marah mulu. Misalnya ini obat darah tinggi nih ya, obat darah tinggi. Udah ketemu dokter, udah dianalisa, oh Anda sakit darah tinggi, dikasih obat, terus sudah diminum obatnya, terus Anda emosi terus, marah-marah mulu, kesel terus. Akhirnya gimana? Sama, tidak bermanfaat. Mau pergi ke dokter yang bagus, dapat obat yang bagus, dapat perawatan yang bagus, tapi kita ya menghancurkan sendiri. Nah, itu namanya memotong. Ya, kita itu namanya memotong. Maka dharma adalah seperti kondisi. Kondisinya baik, semuanya baik. Kondisi buruk, semuanya menjadi buruk. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita menerima dharma nih? Lalu Buddha mengatakan, Chung Shen Shen Yo San Ping. Semua makhluk badan jasmaninya memiliki 3 sakit. Fa dharma seperti liang yao, obat yang baik, obat yang manjur. Nah, terus kemudian Sheng dan sangga. Sangga adalah huse, perawat. Jadi Buddha adalah iseng, Buddha adalah dokter, dharma adalah obat, dan sangga adalah perawat. Jadi 3 permata ini, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah dokter, obat, dan perawat. Ketika Buddha sudah muncul, mau menyembuhkan batin dan badan jasmani kita dari semua penyakit. Nah, Buddha sudah tahu nih, badan kita sakitnya apa, pikiran kita sakitnya apa, batin kita sakitnya apa. Maka Buddha kasih resep. Nah, resep itulah yang disebut dengan Dharma. Badan jasmani kita dari dulu, dari tanpa sebab, tanpa awal sudah mengalami sakit. Artinya batin kita sakit, belum pencerahan, banyak banget masalah dalam diri kita. Kita mau meminta kelahiran demi kelahiran untuk menyembuhkan penyakit. Apa penyakitnya? Loba, dosa, dan moha, serakah, kebencian, dan kebodohan. Ini sudah dibawa dalam setiap kehidupan. Dalam setiap kelahiran dan kematian, lahir mati lagi, kita mengalami penderitaan dan selalu kekurangan, selalu hidup dalam kemiskinan. Badan kita penuh dengan penyakit. Oleh karena itu kita mengalami penderitaan atau kita mengalami duka. Penyakit ini sudah sangat sekarat. Penyakit ini sudah sangat menaun, terbawa dalam setiap kelahiran. Penyakit ini tidak ada yang bisa menganalisa sumber sakitnya apa. Tidak ada yang tahu bagaimana menyelesaikan penyakit ini. Kita sendiri juga tidak sadar kalau kita lagi sakit. Bahkan kita tidak tahu
penyakit ini akan menggerogoti hidup kita. Kita merasa berdamai dengan sakit dan tidak mau menyembuhkan penyakit ini. Dan kita tidak merasa perlu pergi ke dokter mencari obat. Nah, sama seperti ada Buddha, ada Dharma, ada Sangga, ada susternya. Nggak ada kepake. Buat apa? Anda tidak merasa diri Anda sakit, maka Anda tidak butuh dokter. Anda tidak butuh obat, Anda tidak butuh perawat. Nah, berarti buat apa? Sia-sia. Maka Sanpao Sang Triratna hanya akan bermanfaat buat orang yang ngerti, hanya buat mereka yang mau belajar, buat mereka yang mau percaya. Oh, saya sedang sakit, ya saya butuh Dharma, saya butuh obat, saya butuh dokter, saya butuh perawat. Maka Sanpao atau Triratna mencari jodohnya sendiri. Kalau Anda tidak berjodoh, ya nggak apa-apa. Anda tidak butuh dokter, ya nggak apa-apa. Dokter juga tidak akan masalah. Tetapi dokter, obat, dan perawat tetap ada. Semesta ini, Buddha, Dhamma, dan Sangha tetap ada. Anda tidak cari, nggak ada masalah. Tapi siapa yang berjodoh, ingin mencari, ingin mengobati, ingin mencapai jalan solusinya, jalan keluarnya, maka dia akan berjodoh. Kalau dokter pengen tahu dong sakit Anda apa, jenis penyakitnya apa, maka dokter akan menganalisa obat apa yang cocok untuk Anda. Murid-murid Buddha setelah mendengarkan instruksi dari dokter, maka dia akan memberikan obat dan dia akan memberikan dosis dan akan cara penggunaan obat dan merawat Anda. Kalau butuh dituntun, butuh bagaimana, maka perawat akan menuntun Anda. Ini adalah anggota Sangga. Jadi biksu, biksuni, jadi biku, bikuni, ini tugasnya adalah untuk merawat. Maka dikatakan kita adalah perawat. Kalau penyakit orang ini berat, maka perawat harus cari cara bagaimana cara mengobatinya. Tentu harus konsultasi sama dokter dan obatnya. Sangga harus meditasi, Sangga harus melatih diri. Nah, cara dokter menyembuhkan tidak sama satu sama lainnya. Ya, obat juga tidak sama satu sama lainnya. Perawat karakternya berbeda-beda satu sama lainnya. Anda harus mencari dokter, obat, dan perawat yang cocok sama Anda sehingga bisa digunakan, bisa menyembuhkan. Walaupun saya sudah mengatakan ajaran Dharma yang luar biasa bahagia, luar biasa baik, luar biasa indah, tapi kalau sendiri tidak mempraktekannya, sama seperti penyakit yang tidak akan sembuh dan tidak akan terobati. Maka sendiri harus menjalani perawatan sendiri. Ya, ini perumpamaan dokter dan pasiennya. Nah, dan ajaran Dharma bukan hanya mengetahui bagaimana kita menerima. Dharma ini bukan hanya mengajarkan kita percaya bagaimana Dharma ini sebagai suatu produk yang sangat sempurna atau Dharma ini sebagai produk yang unggul. Dharma adalah mengajarkan bahwa kita sendiri sedang sakit sekarang. Kita sendiri membutuhkan perawatan, kita sendiri membutuhkan obat. Maka harus banyak mendengar ajaran kebaikan supaya bagaimana bisa Tung Xia Jiesin memiliki tekad yang kuat, melatih diri sehingga kita bisa disebut sebagai pelatih diri atau Shu Xing Ren, Shu Xing Ce. Buddha walaupun disebut sebagai dokter, Dhamma disebut sebagai kondisi atau obat, tetapi kalau kita tidak membuka diri, tidak ada canhoi atau pertobatan, tidak ada rasa malu dalam menjalani kejahatan, maka kita akan selamanya menderita. Karena kita udah tahu penyakitnya,
darah tinggi, tapi maunya makan durian, makan kambing. Udah dikasih tahu jangan makan kambing, nggak apa-apa, gue ada obatnya kok, dokternya gue hebat kok, ya kan. Tapi perawatnya juga bagus, tapi saya makannya bertentangan, maka kita akan merasa kehilangan dan tidak memperoleh manfaat apa-apa. Itu perumpamaan tentang obat, ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Maka kita akan bisa melihat manfaatnya dari mendengarkan dharma. Masih panjang. Dengan mendengarkan dhamma yang baik, dengan kita fokus dan konsentrasi, maka ajaran Buddha akan mampu diserap oleh diri kita. Zaman sekarang sudah banyak fasilitas. Zaman sekarang sudah banyak tempat kita belajar dharma. Di YouTube, di medsos, banyak banget kita bisa belajar dari seluruh luar negeri, open. Kadang live seperti ini juga bisa kita memperoleh manfaat. Tapi tadi, kalau kita cuma mendengar, tapi kita tidak mencerna, kita tidak menyimpan, kita tidak mengingat, dan kita tidak menganalisa, maka akan sia-sia. Maka obat yang tadi sudah diberikan oleh dokter, walaupun Anda sudah miliki, tapi tidak disentuh, ya sama. Akhirnya tidak memperoleh manfaat apa-apa. Jadi kalau mau memperoleh manfaat, belajarlah untuk mendengar. Maka Sang Buddha selalu dalam setiap sutra dikatakan Rusa Wawen, Rusa Wawen, demikianlah yang ku dengar, atau disebut Ewame Sutang, inilah suta yang aku dengar. Nah, sehingga Ananda selalu mengulang dengan apa yang sudah beliau dengar, sehingga kita bisa membaca dalam kitab suci, kita membaca dalam buku, dan buku ini harus dibaca. Tipitaka sudah ada, buku Dharma sudah ada, kita tidak pegang, kita tidak sentuh, kita tidak baca. Kalau sudah membaca harus dianalisa, kalau sudah dianalisa harus dipraktekkan. Maka perumpamaan dokter, obat dan perawat baru akan memperoleh manfaat kalau kita sudah membaca, melihat, mempraktekkan, menulis, dan menganalisa dalam diri kita serta menggunakannya dalam hidup kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kelas pada hari ini. Semoga kita memperoleh manfaat dan semoga semuanya berbahagia. Tadiyata Om Gate-Gate Paragate Parasam Gate Bodhisattva. Tadiyata Om Gate-Gate Paragate Parasam Gate Bodhisattva. Tadiyata Om Gate-Gate Paragate Parasam Gate Bodhisattva. Amitofo.